Halo, perkenalkan nama saya Olga Olivia Temakin, mahasiswa KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa 2022 di Bintaran Wetan, Sri Mulyo, Bantul, Yogyakarta. Baik, materi yang saya akan jelaskan adalah pembukuan sederhana bagi UMKM. Mengapa pembukuan dalam UMKM itu penting? Yang pertama A, untuk melihat dan mengetahui kondisi finansial usaha. Yang ke B, untuk meresap transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Yang ke C, untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian. Yang ke D, untuk mempermudah perhitungan pajak. Yang ke E, untuk mempermudah mendapatkan pinjaman bank. Yang berikutnya adalah kesalahan fatal yang kerap dilakukan pengusaha UMKM, yaitu mencampur aduk antara keuangan pribadi dan keuangan sektor usaha, berakibatkan keracunan keuangan untuk sektor usaha. Yang berikutnya, apa saja yang perlu untuk dicatat? Yang pertama, catatan pemasukan. Yang kedua, catatan pengeluaran. Yang ketiga, buku kas utama. Yang keempat, buku stok barang. Dan yang terakhir, buku laba rugi. Yang pertama, catatan pemasukan. Fungsinya untuk mengetahui berapa jumlah pemasukan yang diperlukan setiap harinya. Contoh, pemasukan yang perlu dicatat, jumlah penjualan produk yang sudah berhasil didapatkan atau piutang yang sudah dibayarkan. Contoh, catatan pemasukan milik toko Bundar Januari 2021, tanggal 2 Januari, keterangan penjualan buku, uang masuk 15.000, penjualan alat tulis, uang masuk Rp7.500, totalnya Rp22.500. Yang berikutnya, catatan pengeluaran. Fungsinya untuk mengetahui berapa jumlah modal usaha yang sudah dikeluarkan dan lebih mudah menetapkan target serta strategi untuk pengembalian modal. Contoh, pengeluaran yang perlu dicatat, pembelian bahan baku, gaji karyawan yang perlu dibayar. Misalnya, catatan pengeluaran milik toko Bundar Januari 2021, 7 Januari, biaya listrik 500.000, biaya transportasi 250.000, total 750.000. Yang ketiga, buku kas utama. Contoh, buku kas utama milik toko Bundar Januari 2021, tanggal 4 Januari, keterangan saldo awal di debit 1 juta, saldo 1 juta. 5 Januari, penjualan tunai di debit 22.500, saldo 1.022.500 rupiah. 7 Januari, keterangan biaya listrik dan biaya transportasi, biaya listrik 500.000 rupiah, biaya transportasi 250.000 rupiah, total 272.500 rupiah. Menggabungkan transaksi catatan pemasukan dan catatan pengeluaran. Fungsinya untuk mengetahui secara detail dan jelas berapa keuntungan maupun kerugian perusahaan. Yang kedua, membuat perencanaan dan strategi perusahaan apabila ada biaya tak terduga yang harus dikeluarkan sewaktu-waktu. Yang berikutnya, buku stok barang. Contoh, buku stok barang milik toko Bundar Januari 2021, tanggal 5 Januari, nama barang pulpen, satuan pak, dijual 3, buku tulis, buku, dijual 2. Catatan ini yang berhubungan dengan aliran barang. Fungsinya mengawasi persediaan barang yang ada di perusahaan, membantu dalam penyusunan manajemen gudang, dan yang berikutnya meminimalisir kecurangan pihak pemasok atau supplier. Yang berikutnya, buku laba rugi. Contoh, buku laba rugi milik toko Bundar Januari 2021. Pendapatan penjualan bersih 850.000, pendapatan lain 150.000, total pendapatan 1 juta. Pengeluaran harga pokok penjualan 350.000, biaya operasional 150.000, biaya lain tidak ada, total pengeluaran 500.000 rupiah, pendapatan bersih 500.000 rupiah.
Berikutnya, mencatat pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode atau tahunan. Fungsinya untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Yang kedua, mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi strategi perusahaan apakah sudah cukup mendatangkan keuntungan. Yang berikutnya, aplikasi yang dapat membantu pembukuan digital. Yang pertama, Excel. Yang kedua, buku kas. Manfaat pembukuan digital adalah hemat waktu, lebih mudah dan aman, terkalkulasi secara aman.